Baik, selamat datang di video pembelajaran testing dan implementasi software bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep boundary value analysis. Ya. Jadi boundary value analysis ini adalah salah satu teknik dari black box testing. Ya. Nah, jadi metode pengujian ini ya merupakan ke dalam salah satu black box testing, ya, teknik black box testing. Jadi black box testing ini adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi. Nah, melalui apa? Melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi seperti ini ya, maksudnya tuh. Dikatakan black box testing itu kan kotak hitam. Jadi kita ini hanya bisa melihat penampilan luarnya saja. Jadi tanpa tahu apa proses balik isi kotak hitam tersebut. Ya, gitu. Jadi sama seperti ini aja, ya. Pengujian black box testing ini mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya saja atau interface-nya saja, fungsionalitasnya saja. Jadi tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di dalam suatu proses secara detailnya. Jadi hanya mengetahui input dan outputnya saja kalau black box testing itu. Ya. Nah, jadi inilah salah satu teknik dari pengujian black box testing. Ini salah satunya adalah boundary value analysis. Ya. Nah, dari definisinya, boundary value analysis ini adalah salah satu teknik pengujian kotak hitam atau black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan batas bawah dari suatu nilai yang diinput ke dalam satu sistem. Jadi ini teknik salah satu teknik dari pengujian black box testing, ya, dimana cirinya ini yaitu pengujiannya ini menentukan batas atas dan batas bawah atau nilai minimal, nilai maksimalnya. Nah, mungkin kita ketika melakukan menggunakan suatu sistem, ya misalnya suatu web, pasti kan kita pernah menginput satu data di mana kita harus mengisi nilai maksimumnya. Maksudnya ada nilai minimal dan nilai maksimumnya. Kalau misalnya ketika kita ingin mendaftar suatu diregistrasi di suatu sistem, ya dimana passwordnya ini dibatasi, ya, misalnya nilai jumlah karakter dari passwordnya ini misalnya minimal adalah 5 karakter, sedangkan maksimalnya adalah 10 karakter. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan rank tersebut, ya, atau batasan tersebut, ya, maka akan terjadi error biasanya seperti itu. Nah, di sini teknik inilah yang akan melakukan pengujiannya seperti ini. Ya. Nah, adapun hal yang mendasari boundary value analysis. Nah, jadi boundary value analysis ini fokus pada suatu batasan nilai di mana kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi. Misalkan di aturannya kan misalnya minimalnya adalah 3 karakter, ternyata pas lagi diuji, ya, nah ternyata di minimal 1 aja udah bisa. Nah, itu kan ada trouble biasanya gitu. Ya. Oke, kemudian boundary value analysis, ya, ini mengarahkan pada pemilihan kasus uji yang melatih nilai-nilai batas. Jadi mengarahkan pada pemilihan kasus ujinya itu hanya dinilai batas-batas itu saja, ya. Misalkan di minimalnya, ya, di maksimalnya, di sekitar segitu aja, ya. Kemudian boundary value analysis ini menguji input di sekitar batas atas maupun batas bawah sebuah range nilai yang valid. Jadi nilai yang valid itu adalah nilai, ya, di sekitar batas atas maupun batas bawah. Misalkan nilai 1 sampai 10. Jadi yang paling itu nilai 1 sampai 10. Boundary value analysis ini menguji nilai maksimal dan minimalnya. Kemudian boundary value analysis ini menguji batas struktur data yang digunakannya. Gitu. Nah, jadi menguji batas struktur data ini bisa dikatakan, ya, misalnya ketika menentukan ukuran suatu array, ya, misalnya arraynya misalkan 5, berarti kan indeksnya itu kan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita misalkan ditambahkan indeks baru, ya, 5, berarti kan itu yang nilai array yang ke 6, ya, berarti misalkan kalau bisa itu kan berarti terjadi invalid atau error gitu, ya. Dan beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis, ya, di sini
Ya, jadi beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis, yaitu banyak kesalahan terjadi pada kesalahan inputan. Ya, kemudian mengizinkan untuk penyelesaian kasus uji yang menguji batasan nilai input. Nah, kemudian boundary value ini merupakan komplement dari equivalence, jadi merupakan suatu pelengkap ya, di mana lanjutan dari equivalency partitioning. Jadi lebih pada memilih elemen dalam satu kelas ekivalen pada bagian sisi batas dari satu kelas gitu. Dan misalkan gini ya, untuk tentang yang dibatasi A dan B, ya misalkan nilai A dan B, maka nilai ujinya itu ada 6. Kenapa 6? Ya, A dan B. A misalkan 1, B nilai misalnya 4. Jadi batas minimalnya adalah 1, maksimalnya adalah misalkan A sama B ya, A 1, B 4 ya. Jadi 1 sampai 4. Berarti yang diujinya itu adalah A dikurangi 1, kemudian nilai A, kemudian A tambah 1. Jadi kalau tadi hanya 1, berarti 0, 1, dan 2. Dan B-nya misalkan 4, berarti yang diujinya itu adalah B kurangi 1, B dan B tambah 1. Itu maksudnya itu. Jadi kalau 4 berarti nilai ujian itu adalah 3, 4, dan 5. Nah, misalkan jika kondisi input mensyaratkan sejumlah n, nilai maka uji dengan sejumlah n kurang 1 dan n tambah 1 nilainya. Jadi kalau ditotalkan, ya misalnya A dan B itu data ujinya itu ada berapa? Berarti 2 kali 3 yaitu 6. Ya, gitu. Misalnya di sini ya, contoh nilai gaji. Ya, misalkan ketika saya harus menginput suatu nilai, ya misalkan saya sebagai bagian HRD ya, memasukkan nilai gaji seorang karyawan. Ya, kemudian aturannya ini sudah ditentukan ya, bahwa ya di perusahaan tersebut ya minimalnya itu gajinya itu ada $1.000 per bulan. Sedangkan maksimalnya itu 83.333. Nah, ketika diuji ya, maka yang validnya itu adalah di antara nilai 1000 dan sampai dengan 83.333. Kalau saya sebagai tester ya, sebagai penguji sistem ya, maka yang harus saya lakukan adalah melakukan pengujian di mana nilai A-nya itu ada 1000, nilai B-nya itu 83.333. Ya, jadi data yang diujinya itu adalah nilai A kurang 1, berarti yang diujinya ini adalah 1000 dikurangi 1, yaitu $999 ya. Nah, kemudian nilai A-nya itu sendiri yaitu 1000 ya, kemudian nilai A tambah 1 yaitu 1001. Nah, jadi 3 data ya untuk batas yang di A-nya ya. Jadi ketika saya lakukan diuji ya, misalkan suatu sistem ya, kemudian saya masukkan nilai 999. Nah, ternyata pas lagi diujinya itu ya ternyata masuk ya nilainya itu, atau misalkan tidak, misalkan masuknya itu misalnya bisa ya, misalkan ke sistem ya, ternyata pas lagi diujinya itu ya misalkan bisa ya, maka berarti ya nilainya itu bisa dikatakan sebagai tidak valid ya, gitu. Harusnya adalah batas minimalnya ada 1000, ini kok masa 999 itu bisa ya, berarti ya kesimpulannya adalah tidak valid ya, kesimpulannya. Nah, kemudian misalnya ya saya mengisi nilai 999 ya, nah di input ke suatu sistem ya, ternyata tidak bisa ya, berarti itu kan nilainya adalah, kesimpulannya adalah benar karena itu memang seharusnya itu tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian misalnya kalau saya mengisi nilai 1000 ya, $1000 ya ke satu sistem ya, nah kemudian nilainya kemudian ternyata ya si nilainya itu masuk ke sistem ya, nah berarti itu kan emang seharusnya, berarti kesimpulannya adalah nilainya benar ya, kesimpulannya benar ya. Tapi kalau misalkan ternyata diisi 1000 dan tidak bisa masuk ke sistem, berarti kesimpulannya adalah tidak valid ya, itu kesimpulannya. Nah, kemudian yang 1001. Nah, 1001 ya ketika di input ya itu kan harusnya bisa ya. Nanti pas lagi diuji ya, pada kenyataannya realnya
sudah dilakukan di lapangan, sudah diuji, ternyata nggak bisa, berarti kan nggak valid. Tapi kalau bisa berarti valid. Dan begitu juga untuk nilai batas maksimalnya atau nilai B-nya, ya. Misalnya ya, nilainya 83.332. Ya, 833.2 ini kan ada di sini ya, di batasan yang diarsir, ya. Dan begitu juga untuk 1001 sampai 83.332 ini ada di batasan yang diarsir. Nah, jika misalkan ternyata di inputnya itu ya bisa, ya, jadi sistem ya masih menerima, berarti itu valid. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sistem yang menerima berarti valid. Kemudian di batasannya, yaitu nilainya 83.333. Nah, ini kan harusnya bisa, ya. Nah, kalau misalkan di input ternyata bisa, berarti sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu valid. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya sistem tidak menerima, berarti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, berarti tidak valid. Betul. Nah, begitu juga untuk nilai di luar arsir. Di luar arsir berarti kan di luar nilai batasan. Nilai batasan, ya. Berarti 83.334. Nah, kalau misalnya di input ternyata sistem menerima, maka ya, kalau misalnya di input ya nilai 83.334, ya, dan misalkan sistem menerima, maka itu tidak valid, ya. Tapi kalau misalkan sistem menolak dengan nilai 83.334, ya berarti itu valid. Nah, kenapa yang dilakukan uji seperti ini, ya? Kenapa tidak dilakukan pengujian misalnya 998, 997, ya, karena ini cukup mewakili ya yang ada di luar batasan ini, ya. Jadi makanya ya 1000-1 ini berarti di luar batasan. Nah, ini. Kemudian nilai batasannya juga harus diuji. Jadi yang diujinya itu adalah di luar arsir, kemudian nilai batasannya, kemudian yang di arsirnya, di batasannya, di luar arsirnya, gitu, ya. Nah, kemudian 1000, kemudian kenapa 1001, kenapa gak diuji lagi 1002, 1003, ya? Kalau misalkan melakukan datanya kan itu kan banyak, jadi cukup mewakili saja sebenarnya, ya, karena ini menggunakan Boolean binary variance, jadi ada nilai batasan range, gitu. Nah, itu ya gajinya contohnya. Nah, contoh studi kasus, ya, ini misalkan ini contohnya saya ambil dari salah satu jurnal, ya, yang jurnal ini yang menggunakan ya teknik ujian binary analysis, ya. Nah, misalnya di sini ya, di sini ada form, misalkan digunakan untuk mengisi ya data kelas, di mana ya ada jurusan, nama kelas, dan tahun ajarannya, ya. Nah, dari contoh pengujian ini, ya, nah di sini jurusan ini menggunakan Dropbox yang sudah tersedia isinya. Dan ini adalah tabel struktur tabel dari kelasnya, ya. Jadi di sini ada ID kelas, ya, integer, dan ini adalah primary key ID kelas. Sedangkan ID guru jurusan ini bukan foreign key. Nah, dia nama kelas dan tahun ajaran di sini adalah variable karakter, ya. Oke, ini adalah struktur tabelnya, ya, dari satu database-nya. Nah, di sini contoh dilakukan pengujian. Ya, aturan yang pertama di sini yaitu nama kelas ini harus terdiri dari 3 kata. Berarti yang ini adalah nilainya. Berarti data yang diujinya adalah 3 kata, ya. Ya, misalkan aturan asumsinya dari sananya. Nah, berarti yang diujinya itu adalah 2 kata, 3 kata, dan 4 kata. Kita lihat di sini IPA 12, 12 itu maksudnya, ya. IPA kemudian spasi 12, ini kan 2 kata. Nah, yang diharapkannya ini, ya, ini kan harusnya false. Jadi ini jangan bisa diterima oleh sistem, ya. Jadi harapannya itu jangan sampai diterima oleh sistem. Pas lagi diuji, ya, itu resultnya atau yang hasilnya. Nah, yang diujinya ternyata benar, ya, artinya si sistem ini menerima 2 kata, ya. Berarti conclusion atau yang disebutkan kesimpulannya adalah failed, berarti atau tidak valid, ya, gitu. Nah, kemudian dilakukan uji, ya, misalkan 3 kata, ya. Ini kan berarti kan nilainya itu kan n
kurangi 1, n dan n tambah 1 ya. Jadi kalau tadinya n nya ada 3, berarti 3 kurangi 1 adalah 2 kata, kemudian n nya itu adalah 3 ya, dan 3 tambah 1 ya berarti 4 kata. Nah, sedang yang 3 di batasannya ya, expected resultnya, jadi hasil yang diharapkannya itu ya, kalau misalkan ada 3 kata ya, nilainya itu harus bisa diterima oleh sistem, nilainya adalah true. Nah, kemudian ini ceritanya di resultnya itu ya dilakukan pengujian ya, dicoba 12, kemudian IPA 1 ya, ini 12 ya, mungkin 1 2 ya, atau 12 ya, IPA 1. Nah, kemudian pas lagi diuji ternyata sistem menerima, berarti konklusinya adalah sukses ya, gitu. Nah, begitu juga untuk 4 kata. Nah, bagaimana 4 kata ini yang diharapkan kan itu tidak bisa ya, expected resultnya adalah false ya, jadi sistem tidak boleh menerima ya. Pas lagi diuji ternyata menerima, wah masuk ya nilainya, maka konklusinya adalah jadi konklusinya adalah void atau tidak valid ya. Nah, kemudian aturan berikutnya ya, misalnya angkanya itu 12, kata pertama merupakan angka 12 ya. Jadi kalau kita lihat di ketika menginput nama kelas ya, di sini kan ini kan nama kelasnya diisi ya. Nah, diisi ya ceritanya, jadi sistem itu udah masih ngisi, jadi isi nilainya ya. Jadi data ujinya itu adalah 11, 12, dan 13. Yang diharapkannya 11 dan 13 itu adalah nilainya false yang diharapkannya, sedangkan yang nilai 12 adalah true. Pas lagi diuji ternyata 11, 12, 13 itu masih bisa, berarti kan yang sampel data yang 11 bisa disimpulkan bahwa nilainya adalah valid, sedangkan yang 12 nilainya satu. Jadi intinya 11, 12, 13 tetap masuk, berarti yang diujinya konklusinya benar itu adalah yang 12 saja gitu. Nah, misalkan contoh lagi, kata kedua merupakan nama jurusan ya, IPA atau IPS ya, berarti kalau seperti ini ya, IPA IPS. Jadi kalau selain IPA ya dan atau IPS, maka nilainya adalah valid ya. Misalkan kalau lagi diuji ya, A ya, itu kan bukan IPA, expected resultnya adalah false, maka ya pas lagi diuji ternyata AA itu masuk ke sisi dan maka nilainya adalah valid ya. Nah, begitu juga untuk ya yang MIPA ya, ternyata expected resultnya di sini adalah false ya, expected resultnya di sini adalah, jadi yang diharapkannya itu mintanya ketika dimasukin MIPA itu nilainya false ya, tapi pas diuji ya ternyata bisa semua ya, ternyata valid, berarti ternyata nilainya adalah jadi valid ya conclusionnya, karena result dan expected result itu tidak sesuai gitu ya. IPA IPS ini benar, jadi intinya kalau ini bisa disimpulkan sebenarnya ya, mau nilai mau karakter apapun ini masuk aja. Kebetulan IPA IPS ya, di sini adalah yang dimintanya, berarti ini adalah sukses. Kemudian kata ketiga hanya berupa angka 1 sampai 10, berarti kalau 1 sampai 10 berarti jumlah datanya ada, total jumlah data ujinya yang jadi data ujinya sampelnya adalah 0, 1, 2, 9, 10, 11 ya. Jadi ada 6 yang diulang di sini. Ketika di input 0 ya ternyata sistem masih menerima ya, nilainya true, berarti konklusinya adalah valid. Dan begitu juga untuk sampel data 11 ya, 10 ya, ternyata hasilnya itu ya masuk aja ke sistem ya gitu. Kemudian yang 10 ini ya, expected resultnya ini adalah nilainya true ya. Jadi intinya kalau 10 di input harusnya masuk ya, result ini harusnya masuk, berarti ini sukses ya, harusnya salah ini sukses ya, ini sukses ya, bukan fail atau bukan valid, karena
10 itu kan harusnya bisa diterima oleh sistem ya. Dan pas lagi dilakukan pengujian ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan, berarti ini adalah sukses. Salah ini ya, ini saya ambil dari jurnal ini tuh, ini salah ini ya. Ini salah, ini harusnya sukses ya, artinya ya dilakukan pengujian masukkan nilai 10 ya, harapannya adalah sistem bisa menerima ya angka 10 tersebut. Pas lagi diuji ternyata sama ya, yang diharapkan yaitu sistem menerima dengan sistem menerima nilai 10, berarti kan itu apa yang diharapkan ya sesuai ya, berarti kan ini harusnya sukses bukan valid, atau harusnya valid ya, bukan valid. Salah ini. Kalau yang 0, nah ini ketika di input nilai 0 harapannya kan false ya, artinya sistem tidak menerima. Pas lagi diuji ya ternyata hasilnya adalah sistem menerima ya, nilainya true, baru ini benar file gagal. Kalau ini 11 ketika sistem ini mesti nilai data 11 ya, kemudian expected resultnya di sini adalah false, artinya 11 itu jangan sampai bisa diterima oleh sistem. Pas lagi diuji ternyata sistem menerima saja, ini harusnya valid itu ya, atau invalid ya, ini benar ini ya. Jadi ini salah ya, ini aja nih, ini harusnya sukses. Ini ya. Kemudian tahun ajaran harus berupa angka dengan panjang 4 karakter. 4 karakter, 4 ya, berarti yang diuji itu adalah 3 karakter, 4 karakter, dan 5 karakter. Misalkan contoh aja ya, beri 3 angka ya, sorry, harus angka ya, ada 3 angka di sini ya. Nah harapannya adalah false. Pas lagi diuji nilainya adalah true ya, berarti kan ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan file. Dan begitu juga untuk 2017 ya, ini 4 karakter kan ini sesuai dengan harapan, nilainya harusnya true ya, diuji true, ini sukses ya, benar. 2 ini 5 karakter ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, harusnya ini kan dimintanya itu false ya, atau sistem tidak mau menerima. Resultnya di sini ya, pas lagi diuji ternyata benar ya, makin file. Oke ya, dan begitu juga sama ya ini untuk tahun ajaran berikutnya ya. Nah untuk aturan berikutnya, tahun ajaran harus diantara 2011 dan 2015, ini contoh kasusnya aja ya, 2011 sampai 2015. 2011 berarti ujian 2010, 2011 dan 2012. Kemudian yang data yang ujinya berikutnya yang maksimalnya adalah 2014, 2015 dan 2016. Oke, ini nggak ada masalah ya, udah benar ya. Ini kalau kita lihat expected resultnya, ini kan 2010 harusnya kan false ya, diharapkannya ternyata resultnya di sini, hasilnya pas lagi diuji benar ya, kok aneh gitu ya, berarti kan sistem menerima saja. Harusnya kan dimintanya kan minta jawabnya agarnya si kayaknya mintanya sampai 2011 sampai 2015 ya, ini masuk aja seperti ini ayo di 2016 ini gitu ya. Oke ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa dari contoh di kasus tersebut ya, ini kan ada beberapa pengujian ya, jadi ada 2 field yang akan diuji ya, dengan masing-masing fieldnya itu memuat minimal 2 aturan uji. Jadi untuk satu aturan uji ini perlu disiapkan minimal 3 data uji. Jadi kalau misalkan ada 2 aturan uji berarti ya total sampel datanya ada 6 ya, karena 2 feed dikali 2 kalau misalkan ada 2 aturan ya, berarti ya satu aturan ada 3 sampel data ya. Kalau 2 aturan berarti 2 kali 3 ya, 6 sampel data nah, gitu. Kalau misalkan ada satu feed ya, satu fieldnya itu ya adalah satu aturan ya, berarti kalau satu aturan ya berarti 3 data sampel uji. Kalau misalkan satu fieldnya itu 2 aturan ya, berarti 2 kali 3 ya, berarti ada 6 sampel data. Kalau misalkan
satu fieldnya itu misalkan ada 2 aturan, berarti kalau misalkan ada 2 field ya berarti tinggal 2 kali satu aturan, 2 kali satu aturan berarti kalau 2 field berarti 2 aturan dikali 3 ya. Nah, berarti 2 kali 3 6 kali 2 ya, berarti total ada 12 sampel data uji ya keseluruhan kalau misalkan 2 field gitu ya. Kita bisa lihat di sini aja ya, karena kalau misalkan kita melakukan pengujian nama kelas di mana, nah di nama kelas ini ada satu aturan. Kalau satu aturan berarti berapa jumlah sampel data ujinya, berarti sampel data ujinya kalau satu field ini satu aturan berarti hanya 3 sampel data. Tapi kalau misalkan ada 2 berarti 2 kali 3 6 sampel data. Tahun ajaran misalkan satu aturan ya berarti 3 sampel data. Kalau misalkan nama kelas ada 2 aturan, tahun ajaran ada 1 aturan, berarti total sampel datanya ada berapa? Tinggal 2 kali 3 ini 6, tahun ajaran ini ada 3 ya berarti 6 tambah 3 9. Tapi kalau misalkan masing-masing ada 2 aturan ya, 2 fit 2 aturan berarti total 12 aturan. Jadi gitu ya ujinya. Baik, sekian ya video pembelajaran testing dan implementasi mengenai teknik Bonnet Value Analysis ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran